adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Berita terbaru saya baca, KPI memberikan warning dan melarang kepada seluruh stasiun televisi untuk menampilkan penceramah-penceramah radikal. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang single kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi memberikan penegasan, menginstruksikan khususnya kepada jajaran TNI Polri untuk tidak pernah mengundang penceramah-penceramah radikal dalam acara apapun di institusi mereka, termasuk kepada keluarga besar ibu-ibunya, ibu-ibu, istri-istri dari TNI dan Polri juga diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk tidak pernah mengundang penceramah-penceramah radikal. Nah, menjelang bulan suci Ramadan ini, instruksi dari Presiden nampaknya di follow up oleh jajaran institusi yang lain di negara ini, tidak hanya oleh TNI dan Polri. Yang sudah selain TNI Polri adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Berita terbaru saya baca, KPI memberikan warning dan melarang kepada seluruh stasiun televisi untuk menampilkan penceramah-penceramah radikal. Kalau ini dilanggar, akan ada sanksi kepada stasiun-stasiun televisi tersebut. Dan ini adalah informasi yang menggembirakan semua dan pasti akan disambut baik oleh seluruh anak-anak bangsa, anak-anak Nusantara yang mencintai Bhinneka Tunggal Ika ini. Kecuali oleh kelompok-kelompok mereka sendiri, kelompok radikal pasti perintah ini, instruksi ini, kebijakan ini akan dianggap sebagai kebijakan yang mengada-ada, mendiskreditkan umat Islam. Itu sudah menjadi lagu wajib bagi mereka ini. Tapi saya kira tidak perlu dihiraukan, tidak perlu didengarkan apapun ocehan mereka, framing mereka yang itu pasti akan datang dan sudah biasa lah. Nggak perlu dihiraukan, khususnya untuk KPI, jalan terus, itu bagus. Jadi kita wajib melindungi sekitar 270 juta jiwa anak-anak bangsa di seluruh tanah air untuk tidak menerima polusi ceramah dari ustadz radikal. Harus dilindungi dari semburan kebencian mereka, baik kebencian kepada bangsa dan negara maupun kebencian kepada anak-anak bangsa, agama, budaya yang ada di tanah air, bagaimana mereka biasa melakukannya. Jadi itu lebih penting daripada memperhatikan sekelompok orang yang tidak jelas, yang merusak tatanan negara ini. Kalau perlu sebenarnya sudah sering saya sampaikan bahwa ideologi radikal, ideologi yang mengajarkan sikap-sikap intoleran, radikal, bahkan terorisme di tanah air ini sudah saatnya untuk dilarang penyebarannya. Kalau masih nekat menyebarkan, mestinya dikenai sanksi sebagaimana yang sudah dijalankan di negara-negara lain selain Indonesia. Ya, sudah kita sering mendengar hari ini pemerintah Saudi Arabia sangat tegas terhadap ustadz-ustadz, ulama-ulama berpaham Salafi Wahabi. Sudah banyak yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Di Malaysia juga paham ini dilarang, di Brunei Darussalam dilarang, Ikhwanul Muslimin di Mesir dilarang, yang melanggar ditangkap. Indonesia mestinya harusnya lebih tegas dan lebih recommended untuk melakukan aturan ini. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara yang multi heterogen, multi agama, negara yang terdiri banyak suku budaya, mestinya harus lebih tegas memberlakukan larangan kepada mereka. Karena
keanekaragaman yang ada di tanah air ini wajib untuk dilindungi. Tidak cukup hanya dengan himbauan, waspada, nggak cukup. Itu sih tugasnya tokoh masyarakat, tugasnya ulama, tugasnya kita semua. Tapi tugasnya negara adalah membuat kebijakan yang tegas untuk melindungi warga negaranya. Di antaranya adalah melarang penyebaran ideologi Salafi Wahabi ada di tanah air ini yang melanggar sikat tangkap. Salah satu penceramah yang sudah bisa kita masukkan dalam kategori radikal adalah mereka yang lahir dari dua ormas terlarang di tanah air ini, yakni dari HTI dan FPI. Ormas terlarang ini mengapa dilarang? Ya karena di antara ajaran-ajarannya yang biasa disemburkan oleh para pentolan aktivisnya adalah ajaran-ajaran semburan-semburan yang destruktif bagi keutuhan bangsa dan negara, kebencian kepada negara, kebencian kepada tanah air, mengkafirkan, mentauhidkan negara ini, merezimkan pemerintahan ini, tidak mengakui presiden sebagai sistem sebagai presiden yang sah hanya gara-gara jago mereka tahu. Itu adalah biasa disampaikan oleh tokoh-tokoh radikal, oleh tokoh-tokoh pentolan dari FPI dan HTI. Oke, terima kasih kepada KPI setelah sekian banyak usulan, masukan, kegelisahan dari anak-anak bangsa ini. Tahun ini direspon dengan cukup tegas oleh KPI yang melarang stasiun televisi agar tidak menampilkan penceramah-penceramah radikal. Dan terakhir, mari kita sebagai anak-anak bangsa di tanah air ini untuk bersama-sama mengawasi seluruh stasiun televisi besok di dalam menampilkan para penceramah-penceramahnya yang biasa hadir, biasa mengisi acara sore menjelang acara berbuka puasa dan malam hari menjelang santap sahur ataupun sebelum itu. Pokoknya selama 24 jam pada bulan suci Ramadan kita harus pantau bersama-sama. Kalau masih ada stasiun televisi yang nekat menampilkan penceramah-penceramah radikal ini yang bertentangan dengan Pancasila, penceramah-penceramah yang berasal dari ormas terlarang, FPI, HTI, kita harus catat bersama-sama dan kita laporkan bersama-sama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.